Jika kamu mengambil 1 sendok teh air laut dari samudera manapun di bumi, kamu tidak hanya memegang air. Di dalam sendok kecil itu, terdapat lebih banyak entitas biologis daripada jumlah manusia yang pernah hidup sepanjang sejarah peradaban kita. Mereka ada di sana, mengambang, menunggu, dalam diam. Mereka ada di udara yang kamu hirup, di tanah yang kamu pijak, dan saat ini, di detik ini juga, triliunan dari mereka sedang mendiami tubuhmu, di kulit, di usus, bahkan menyusup ke dalam kode genetik kamu sendiri. Namun, jika kita bertanya kepada seorang ahli biologi, apakah mereka hidup? Jawabannya akan membuat dahi berkerut. Mereka bukan hewan, mereka bukan tumbuhan, mereka bahkan tidak bisa disebut sel. Mereka adalah penguasa sejati planet ini. Namun, mereka adalah raja yang tidak memiliki nyawa. Ini adalah kisah tentang virus. Selama berabad-abad, kita menganggap virus hanya sebagai agen pembawa penyakit, musuh yang harus dimusnahkan. Tapi sains modern mulai mengungkap kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Virus bukan sekedar pembunuh. Mereka adalah arsitek evolusi. Mereka adalah jejak dari masa lalu bumi yang paling kelam dan purba. Hari ini, kita akan memutar balik waktu. Bukan ratusan tahun, bukan ribuan, melainkan miliaran tahun ke belakang. Ke masa ketika bumi masih berupa planet yang panas dan beracun. Untuk menjawab pertanyaan terbesar dalam biologi. Dari mana mereka berasal? Dan mengapa sesuatu yang mati bisa mengendalikan segala sesuatu yang hidup? Selamat datang di penelusuran asal-usul virus, jejak makhluk purba yang tak pernah hidup sepenuhnya. Antara batu dan bakteri. Untuk memahami betapa asingnya keberadaan virus, kita harus terlebih dahulu mengkalibrasi ulang pemahaman kita tentang apa artinya menjadi hidup. Definisi kehidupan dalam biologi klasik memiliki batasan yang tegas. Seperti sebuah klub eksklusif dengan aturan ketat. Untuk menjadi anggota klub makhluk hidup, kamu harus bisa memproses energi, makan, dan metabolisme. Kamu harus bisa merespon rangsangan lingkungan, bergerak atau tumbuh. Dan yang terpenting, kamu harus bisa bereproduksi, menciptakan keturunan secara mandiri. Bakteri terkecil pun bisa melakukan itu. Jamur di roti basi bisa. Tanaman liar di retakan trotoar bisa. Tapi virus gagal dalam hampir semua tes tersebut. Pada akhir abad ke-19, para petani tembakau putus asa melihat tanaman mereka layu karena penyakit misterius. Ilmuwan masa itu mencoba menyaring penyebabnya dengan filter keramik yang dirancang untuk menahan bakteri. Tapi racun itu lolos begitu saja. Martinus Bayering, seorang mikrobiolog jenius, menyebutnya Contagium vivum fluidum, cairan hidup yang menular. Dunia baru benar-benar terhenyak pada tahun 1935. Wendell Stanley, seorang ahli kimia Amerika, melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan pada makhluk hidup. Dia mengambil virus mosaik tembakau dan mengkristalkannya. Bayangkan, kamu mengkristalkan seekor kucing atau bakteri menjadi garam dapur. Itu mustahil, tapi Stanley membuktikan bahwa virus bisa diperlakukan seperti mineral. Kamu bisa menyimpannya dalam toples kaca, kering hampa udara selama 100 tahun. Di dalam toples itu, ia tidak akan mati, karena ia memang tidak pernah hidup. Ia akan diam, statis, layaknya debu atau batu. Namun, dan inilah horornya, berikan kristal mati itu setetes air, dan biarkan ia bersentuhan dengan daun tembakau. Dalam hitungan detik, kristal itu bangkit. Mesin pembunuh itu aktif kembali seolah tidak pernah tidur. Secara fisik, virus adalah definisi dari efisiensi yang menipu. Bayangkan sebuah paket pos. Di luarnya ada bungkus pelindung yang terbuat dari protein, disusun dalam pola geometris yang indah namun kaku, disebut kapsid. Di dalamnya tidak ada organ tubuh, tidak ada jantung, tidak ada paru-paru, tidak ada mitokondria yang menghasilkan energi. Kosong. Hanya ada satu benda di dalam kotak itu, sebuah instruksi manual. Materi genetik bisa berupa DNA,
atau sepupunya yang lebih sederhana, RNA. Ketiadaan mesin metabolisme inilah membuat virus menjadi peretas biologis terhebat di alam semesta. Karena mereka tidak punya alat sendiri, mereka harus mencuri. Momen ketika virus bertemu inang adalah salah satu interaksi paling brutal di alam mikroskopis. Virus tidak memakan sel, ia memperkosanya secara genetik. Begitu virus menempel pada reseptor sel inang, kuncinya pas dengan lubang kunci sel. Ia menyuntikkan materi genetiknya ke dalam. Cangkang proteinnya ditinggalkan di luar seperti baju bekas. Kode genetik virus menyusup ke inti sel, tempat otak sel berada. Seketika itu juga, sel inang yang malang tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia berubah menjadi budak. Mesin-mesin sel yang seharusnya memproduksi protein untuk kehidupan sel itu sendiri dibajak. Instruksi baru telah masuk dan mengambil alih komando. Lupakan tugasmu, hentikan pertumbuhanmu, buat lebih banyak aku. Sel itu bekerja lembur, mencetak ribuan salinan virus baru, merakit kaki-kaki protein, mengisi kepala kapsid dengan DNA virus, hingga akhirnya ketika sumber daya sel habis dikuras, virus memberikan perintah terakhir, hancurkan. Sel itu meledak, robek, mati. Satu virus masuk, jutaan keluar, siap mencari korban baru. Ini adalah siklus parasitisme paling efisien di alam. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada simbiosis mutualisme di tahap ini, hanya dominasi total. Sifat zombie inilah benda mati yang bertindak dengan tujuan yang begitu spesifik, yang membuat asal-usul mereka menjadi teka-teki terbesar. Jika mereka tidak bisa memproduksi sendiri, bagaimana mungkin mereka muncul pertama kali di bumi? Siapa yang mereka infeksi jika belum ada kehidupan lain? 3 jalan menuju kegelapan. Untuk mencari leluhur virus, kita harus pergi ke tempat di mana paleontologi tidak berdaya. Virus tidak memiliki tulang yang bisa menjadi fosil. Mereka tidak meninggalkan jejak kaki di lumpur purba. Jejak mereka tersembunyi di tempat yang jauh lebih halus, di dalam perbandingan kode genetik makhluk hidup modern. Berdasarkan petunjuk molekuler yang rumit ini, para ilmuwan telah menyusun 3 teori besar, 3 skenario berbeda tentang bagaimana monster mikroskopis ini lahir. Dan setiap skenario memiliki implikasi yang mengerikan tentang sejarah kehidupan kita sendiri. Teori A yang pertama, virus first, sang pendahulu. Teori pertama adalah yang paling radikal dan mengguncang kemapanan, disebut hipotesis virus first. Teori ini mengajak kita membayangkan masa 4 miliar tahun lalu, sebelum ada sel satupun di bumi, sebelum ada bakteri, masa ketika kehidupan hanyalah sub kimiawi, kumpulan molekul RNA yang bereplikasi secara kacau di celah-celah ventilasi hidrotermal dasar laut. Menurut pandangan ini, virus bukanlah parasit yang datang belakangan. Virus adalah leluhur kita. Mereka mungkin berawal sebagai unit replikasi mandiri, potongan materi genetika purba yang hidup bebas, jauh sebelum sel pertama membentuk dinding lemak pelindungnya. Nenek moyang virus sudah ada di sana, berevolusi. Ketika kehidupan seluler mulai muncul dan membangun benteng berupa membran sel, unit-unit replikasi ini tidak ikut berevolusi menjadi sel. Sebaliknya, mereka mengambil jalan pintas evolusi yang licik. Mengapa aku harus repot-repot membuat tubuh dan mencari makan jika aku bisa meminjam tubuh tetanggaku yang baru terbentuk itu? Jika teori ini benar, maka virus adalah saksi hidup tertua dari fajar kehidupan. Mereka adalah saudara tua. Kita menolak menjadi kompleks dan memilih jalan kegelapan sebagai parasit abadi. Teori yang kedua, reduction, sang jatuh miskin. Teori kedua menawarkan kisah yang lebih tragis, sebuah kisah tentang kemunduran, hipotesis regresif atau reduction. Bayangkan sebuah sel kecil purba, mungkin sejenis bakteri parasit kuno, yang berhasil masuk dan hidup dalam tubuh organisme lain yang lebih besar. Awalnya, sel parasit ini mandiri. Ia punya organel, ia punya metabolisme. Tapi karena ia hidup di dalam inang yang kaya nutrisi dan nyaman, ia menjadi malas. Evolusi bekerja dengan prinsip ekonomi yang kejam. Gunakan atau buang. Mempertahankan mesin metabolisme itu mahal.
Untuk apa? Aku mereproduksi energi sendiri. Inangku punya banyak, pikir sel parasit itu. Untuk apa aku membuat enzim pencernaan? Inangku sudah melakukannya. Abad demi abad, milenium demi milenium, sel tersebut mulai membuang gen-gen yang tidak ia butuhkan lagi. Ia membuang dinding selnya, ia membuang pabrik energinya. Tubuhnya menyusut drastis. Hingga akhirnya, ia bukan lagi sebuah sel. Ia hanyalah sebuah cangkang protein berisi DNA. Ia telah berdevolusi. Dari makhluk hidup yang kompleks dan mandiri, jatuh menjadi virus yang minimalis. Kita melihat bukti pendukung teori ini pada bakteri seperti Rickettsia dan Chlamydia. Bakteri yang hampir kehilangan kemampuan hidup mandiri. Seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan lambat berubah menjadi virus. Dalam skenario ini, virus adalah bangkai dari makhluk hidup yang pernah jaya, namun terlena oleh kemudahan parasitisme. Teori yang ketiga, escape, sang pelarian. Teori ketiga adalah yang paling diterima untuk banyak virus modern, sekaligus yang paling personal bagi kita. Hipotesis escape atau pelarian. Teori ini menyatakan bahwa virus sebenarnya berasal dari kita, atau lebih tepatnya dari sel-sel purba nenek moyang kita sendiri. Di dalam genom manusia, di semua makhluk hidup, terdapat elemen genetik aneh yang disebut transposon atau jumping genes. Gen pelompat. Mereka adalah potongan DNA pemberontak yang bisa memotong dan menempelkan diri mereka sendiri ke lokasi berbeda dalam urutan genom. Para ilmuwan menduga, miliaran tahun lalu, beberapa potongan genetik pemberontak ini berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak hanya melompat dari satu lokasi kromosom ke lokasi lain, tapi mereka melompat keluar dari sel sepenuhnya. Dalam pelariannya, mereka mencari beberapa protein pembungkus dari membran sel inang untuk dijadikan baju zirah, kabur ke lingkungan luar, dan entah bagaimana, belajar cara mendobrak masuk ke sel tetangga. Virus dalam pandangan ini adalah potongan daging dan darah kita sendiri yang memberontak, kabur dari rumah, menjadi liar, dan kembali untuk menyerang penciptanya. Lalu mana yang benar? Kemungkinan besar, ketiganya benar. Dunia virus begitu beragam, dari virus RNA penyebab flu yang rapuh hingga virus DNA raksasa yang kompleks, sehingga hampir mustahil mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama. Virus adalah kumpulan dari berbagai kecelakaan evolusi yang terjadi berulang kali selama miliaran tahun. Dunia yang hilang dan era RNA. Namun, di antara hiruk-pikuk teori tersebut, ada satu petunjuk fisik yang mengarahkan kita ke masa yang jauh lebih tua daripada DNA itu. Petunjuk itu tertanam pada bahan dasar virus. Semua makhluk hidup kompleks di bumi, aku, kamu, paus biru, pohon beringin, bahkan bakteri, menggunakan DNA sebagai cetak biru kehidupan. DNA adalah molekul yang stabil, arsip yang aman dengan sistem koreksi kesalahan yang canggih. Tapi, banyak virus paling terkenal, influenza, HIV, Ebola, coronavirus, tidak menggunakan DNA. Mereka menggunakan RNA. RNA adalah sepupu DNA yang lebih liar. Ia beruntai tunggal, tidak stabil, mudah rusak, dan sangat mudah bermutasi. Mengapa makhluk biologis menggunakan cetak biru yang begitu rapuh? Para ilmuwan percaya bahwa sebelum dunia kita didominasi DNA, bumi pernah mengalami fase misterius yang disebut dunia RNA. Di masa purba ini, sekitar 4 miliar tahun yang lalu, kehidupan belum memisahkan tugas antara perangkat lunak atau genetik dan perangkat keras atau enzim. RNA melakukan keduanya sendirian. Ia menyimpan informasi genetika sekaligus menjalankan reaksi kimia tubuh. Itu adalah masa yang kacau, penuh kesalahan, namun sangat kreatif secara evolusioner. Virus RNA yang ada saat ini dianggap sebagai fosil hidup dari era yang hilang itu. Ketika sel-sel purba mulai berevolusi menggunakan DNA yang lebih stabil untuk menyimpan datanya, sebagian entitas RNA ini menolak berubah. Mereka tetap bertahan dalam bentuk primitif mereka. Mereka memilih kelincahan mutasi daripada stabilitas. Inilah sebabnya mengapa kita sulit membuat vaksin tunggal untuk flu atau HIV. Karena mereka menggunakan RNA. Mereka bermutasi dengan kecepatan yang mengerikan.
terus-menerus mengubah wajah mereka untuk menipu sistem imun kita. Melihat virus RNA di bawah mikroskop adalah seperti melihat dinosaurus yang masih berjalan di tengah kota modern. Mereka adalah relik dari masa ketika aturan biologi belum ditulis seperti sekarang. Simbiosis yang mengubah takdir. Narasi tentang virus biasanya didominasi oleh bahasa perang, penyakit, kematian, lockdown, karantina. Tapi, jika kita jujur secara ilmiah, kita harus mengakui fakta yang tidak nyaman. Tanpa virus, manusia mungkin tidak akan pernah ada. Mari kita lihat ke dalam cermin. Saat para ilmuwan memetakan genom manusia pada awal tahun 2000-an, mereka terkejut. Sekitar 8% dari seluruh genom kamu, kode yang membentuk mata, kulit dan otak kamu, bukanlah DNA manusia asli. Itu adalah DNA virus. Selama jutaan tahun, nenek moyang kita terinfeksi oleh retrovirus, jenis virus licik yang menyisipkan kodenya secara permanen ke dalam DNA inang. Sebagian besar infeksi ini mematikan atau tidak berguna. Tapi terkadang, infeksi terjadi pada sel sperma atau sel telur, dan kode virus itu terbawa ke anak, cucu, hingga jutaan generasi berikutnya menjadi fosil genetik yang tertanam dalam tubuh kita. Kita menyebutnya endogenous retrovirus. Biasanya gen virus ini tertidur atau rusak. Tapi evolusi adalah pemulung yang cerdik. Tubuh mamalia purba menemukan kegunaan dan senjata virus yang tertinggal itu. Bukti paling mencengangkan ada pada kelahiran kita semua. Mamalia berplasenta, seperti manusia, menghadapi masalah biologis yang pelik. Bagaimana cara menyatukan jaringan ibu dan janin, menyalurkan nutrisi, tanpa sistem imun ibu menyerang bayi yang dianggap sebagai benda asing dengan DNA yang berbeda? Solusinya datang dari gen virus purba, sebuah gen yang disebut sincitin. Aslinya, ini adalah gen yang digunakan virus untuk meleburkan dirinya dengan membran sel inang agar bisa menginfeksi. Tapi, tubuh mamalia purba menjinakkan gen ini. Alih-alih digunakan virus untuk menyerang sel, mamalia menggunakannya untuk meleburkan sel-sel plasenta, membentuk lapisan pelindung yang memisahkan darah ibu dan janin. Sungguh ironi yang puitis. Kemampuan virus untuk menembus pertahanan justru menjadi kunci bagi seorang ibu untuk melindungi anaknya di dalam rahim. Tanpa infeksi virus purba jutaan tahun lalu, mamalia mungkin masih bertelur seperti reptil. Kita berhutang kelahiran kita pada musuh bebuyutan kita. Perang di lautan dan pompa karbon. Kita tinggalkan tubuh manusia sejenak dan kembali ke rumah asal virus, yakni lautan luas. Di darat, kita melihat singa memakan rusa, tapi di lautan, predator puncak bukanlah hiu atau paus pembunuh. Predator puncak itu tak kasat mata. Di lautan, virus dikenal sebagai bakteriofag. Secara harfiah berarti pemakan bakteri. Setiap hari, perang kolosal terjadi di setiap milimeter air laut. Virus membunuh sekitar 20% hingga 40% dari seluruh bakteri di lautan setiap harinya. Pembantaian massal ini terjadi setiap detik, tanpa henti, dalam skala global. Apakah ini hal buruk? Justru sebaliknya, kematian massal ini adalah nafas bagi planet bumi. Fenomena ini disebut viral sun. Ketika virus meledakkan bakteri, isi sel bakteri yang kaya nutrisi, karbon, nitrogen, fosfor, tumpah kembali ke air. Nutrisi ini tidak tenggelam ke dasar laut dalam yang gelap, melainkan tetap di permukaan, memberi makan plankton lain, yang kemudian menjadi makanan ikan kecil, lalu ikan besar. Tanpa virus yang memecah bakteri dengan kejam, nutrisi akan terkunci di dalam sel mikroba. Lautan akan menjadi gurun yang mandek, rantai makanan akan putus. Lebih jauh lagi, virus membantu mengatur iklim. Pecahan-pecahan bakteri yang mati melepaskan gas dimetil sulfida ke atmosfer yang membantu pembentukan awan, memantulkan sinar matahari dan mendinginkan bumi. Virus dalam kekejamannya yang dingin adalah pelumas roda kehidupan. Mereka memastikan siklus materi di bumi terus berputar. Mereka adalah penjaga keseimbangan ekosistem yang tak terlihat namun sangat vital.
raksasa dari kedalaman. Selama lebih dari 1 abad, buku teks biologi mendefinisikan virus sebagai sesuatu yang sangat kecil, sederhana, dan hanya memiliki segelintir gen. Definisi itu hancur berantakan pada awal abad ke-21 di dalam sebuah menara pendingin air di Inggris dan kemudian di lapisan es Siberia yang mencair. Ilmuwan menemukan monster, Mimivirus, Pandora virus, dan Pithevirus. Ini bukan virus biasa, ukuran mereka raksasa. Secara harfiah, lebih besar dari beberapa jenis bakteri. Kamu bisa melihatnya dengan mikroskop cahaya biasa. Jika virus flu seukuran bola tenis, maka Pandora virus seukuran truk kontainer. Dan yang lebih mengejutkan adalah isi genetik mereka. Virus flu mungkin hanya punya 10 gen, HIV punya 9 gen. Tapi Pandora virus, ia memiliki lebih dari 2.500 gen. Sebuah kompleksitas yang menyamai organisme hidup. Dan yang membuat para ilmuwan tidak bisa tidur nyenyak. Lebih dari 90% gen dalam virus raksasa ini adalah gen yatim piatu. Gen yang tidak menyerupai apapun yang pernah kita lihat di bumi. Tidak mirip bakteri, tidak mirip hewan, tidak mirip tanaman, tidak mirip jamur. Penemuan virus raksasa memicu hipotesis baru yang provokatif. Cabang kehidupan keempat. Mungkinkah miliaran tahun lalu ada jenis kehidupan seluler lain yang bersaing dengan nenek moyang bakteri dan eukariot? Kelompok kehidupan yang asing ini kalah dalam persaingan evolusi purba. Satu-satunya cara mereka bertahan dari kepunahan adalah dengan strategi ekstrim, mengecilkan diri, membuang kemandirian, menjadi parasit, dan berevolusi menjadi virus raksasa yang kita temukan hari ini. Kini, bahaya baru mengintai. Mencairnya es kutub akibat pemanasan global bukan hanya menaikkan air laut, ia membuka kotak Pandora. Kita mulai membangunkan virus-virus purba yang telah tidur dalam animasi suspensi selama 30.000 tahun. Ilmuwan telah membuktikan bahwa Pithevirus yang ditemukan di es Siberia masih mampu bangkit dan menginfeksi inang setelah mencair. Ini adalah pengingat keras dari alam. Masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangun. Jejak langkah menuju masa depan. Hubungan kita dengan virus adalah hubungan cinta dan benci yang paling rumit dalam sejarah biologi. Mereka adalah pembunuh massal, namun tekanan mematikan inilah yang menempa kita. Sistem imun manusia yang canggih, sel T, antibodi, memori seluler, adalah hasil dari perlombaan senjata selama jutaan tahun melawan virus. Tanpa musuh yang tangguh, pertahanan kita tidak akan pernah sekuat ini. Virus memaksa kita berevolusi, memaksa kita menjadi lebih kompleks. Dan kini, di abad 21, untuk pertama kalinya dalam sejarah 4 miliar tahun, keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Kita tidak lagi hanya menjadi korban pasif, kita mulai merekrut mereka. Di laboratorium-laboratorium terdepan, para ilmuwan kini menggunakan kemampuan virus untuk membajak sel demi kebaikan. Dalam terapi gen, virus yang telah dilucuti senjata berbahayanya digunakan sebagai kurir mikroskopis. Mereka ditugaskan untuk mengantarkan gen sehat ke dalam inti sel pasien yang menderita kelainan genetik bawaan atau kebutaan. Kita juga melirik kembali ke bakteriofag, virus pemakan bakteri, sebagai solusi untuk krisis resistensi antibiotik. Ketika bakteri menjadi kebal terhadap obat buatan manusia, kita mengirim musuh alami mereka, predator purba yang telah berevolusi khusus untuk memburu mereka. Musuh dari musuh kita kini menjadi harapan kita. Virus onkolitik bahkan sedang dikembangkan untuk memburu sel kanker, sebuah rudal pintar biologis yang hanya menyerang sel tumor dan membiarkan sel sehat tetap hidup. Jadi, di akhir perjalanan ini, apa sebenarnya virus itu? Apakah mereka makhluk hidup? Atau hanya sekumpulan bahan kimia yang kebetulan tersusun rapi? Mungkin pertanyaan itu tidak lagi relevan. Virus mengajarkan kita bahwa kehidupan bukanlah sebuah tombol on dan off. Kehidupan bukanlah hitam dan putih. Kehidupan adalah sebuah spektrum,
sebuah gradasi panjang dari benda mati kimiawi menuju kompleksitas biologis. Virus berdiri tegak di wilayah abu-abu itu, di perbatasan kabur antara yang mati dan yang hidup. Mereka adalah jejak debu bintang yang belajar menyalin dirinya sendiri. Mereka adalah penumpang gelap yang telah menemani perjalanan bumi sejak lautan pertama terbentuk. Mereka ada di dalam air yang kita minum, di udara yang kita hirup, dan terukir abadi di dalam DNA yang menjadikan kita manusia. Kita mungkin takut pada mereka. Kita mungkin membenci mereka karena rasa sakit yang mereka bawa. Tapi kita harus mengakui satu hal dengan kerendahan hati kita. Tanpa mereka, cerita kehidupan di bumi tidak akan pernah bisa ditulis. Mereka adalah makhluk purba yang tak pernah hidup sepenuhnya. Namun, merekalah yang memastikan roda kehidupan itu sendiri terus berputar. Dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang tak terduga.